Halo, perkenalkan saya Marni Widiato Nubori, mahasiswi jurusan Sistem Informasi pada Universitas Cendrawasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Penerapan Finite State Automata pada pengajuan berkas penyedia dalam layanan pengadaan secara elektronik, yang ditulis oleh Feni Yulianti, Susanto, Ahmad Baihaqi, Eni Heniher Maliani, dan Windu Gata yang dipublish pada tahun 2021. Tujuan dari review jurnal ini adalah untuk melengkapi UAS pada mata kuliah teori komputasi. Ada 5 hal atau 5 poin yang akan dibahas. Yang pertama yaitu masalah dalam jurnal, tujuan penelitian, yang ketiga adalah metode, yang keempat adalah hasil, yang kelima adalah kesimpulan. Selamat menyaksikan. Sebelum membahas lebih jauh tentang isi dari 5 poin yang sudah disebutkan sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE. Menurut Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 144 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, unit LPSE merupakan unit yang bertugas untuk menyelenggarakan layanan pengadaan barang atau jasa secara elektronik, yaitu unit ini bertugas sebagai fasilitator pengguna sistem pengadaan secara elektronik dan melaksanakan registrasi dan verifikasi seluruh pengguna sistem informasi pengadaan barang atau jasa. Poin pertama yang akan dibahas adalah masalah. Jadi masalah dalam jurnal ini adalah penumpukan pengajuan berkas verifikasi pada email yang membuat proses verifikasi kurang efisien dan tidak tersimpan dengan baik. Masalah ini dilatar belakangi karena proses pengajuan berkas yang dilakukan dahulunya sebelum adanya pandemi COVID dapat berjalan dengan terstruktur, di mana penyedia barang atau jasa yang ingin melakukan pendataan barang mereka perlu mengupload beberapa berkas yang dibutuhkan. Nah, LPSE ini adalah fasilitator yang akan membantu mereka untuk melakukan penguploadan berkas tersebut, di mana penyedia barang atau jasa ini akan datang ke fasilitator atau ke administrator untuk melakukan upload berkas yang dibutuhkan untuk melakukan verifikasi data mereka. Tapi dengan adanya pandemi COVID, semua proses tersebut berjalan secara online. Dan ketika proses yang dilakukan secara online berjalan, berkas-berkas yang sudah diupload oleh penyedia barang dan jasa terjadi penumpukan di email. Penumpukan pada email tersebut membuat fasilitator sulit untuk melakukan penyusunan data. Dan hal tersebutlah yang melatar belakangi masalah dalam jurnal ini. Setelah adanya masalah, maka para peneliti ingin menyelesaikan masalah tersebut dan lakukan penelitian yang dipublish dalam jurnal ini. Nah, tujuan dari penelitian untuk penyelesaian masalah tersebut adalah untuk membuat sistem aplikasi yang dapat membantu unit pengelola LPSE dalam melakukan proses verifikasi atau mengolah berkas untuk proses verifikasi. Selain itu, mempermudah penyedia dalam memberikan berkas lengkap sesuai LPSE dan meningkatkan efisiensi waktu pengumpulan berkas dan penyimpanan berkas secara digital dalam perusahaan. Metode yang digunakan dalam jurnal ini ada 2. Yang pertama, metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah Finite State Automata atau FSA. FSA merupakan teori bahasa otomata yang digunakan untuk membuat perangkat keras dan perangkat lunak. Sedangkan automata ialah sistem yang terdiri atas beberapa state yang menerima informasi input dan menghasilkan output, di mana informasi input ini harus dikenali oleh sistem sehingga dapat mengeluarkan output yang dibutuhkan dalam bentuk keputusan. Bisa berupa keputusan ya atau tidak,
diterima atau tidak. Metode yang kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang digambarkan dalam tahapan diagram penelitian. Yang pertama adalah proses pemahaman layanan. Selanjutnya, metode penelitian yang berikut adalah perancangan finite state automata atau perancangan sistemnya yang sudah dibahas pada metode perancangan sistem. Yang ketiga adalah perancangan aplikasi, dan yang keempat adalah desain aplikasi. Selanjutnya, poin yang keempat kita akan bahas tentang hasil penelitian. Nah, dalam hasil penelitian ada beberapa poin yang akan dibahas berdasarkan diagram perancangan penelitian. Yang pertama adalah perancangan FSA. Perancangan FSA ini digambarkan dalam diagram DFA pengajuan berkas verifikasi, di mana ada 5 tapel yang digunakan. Yang pertama adalah tapel key yang terdiri atas 11 state dari key 0 sampai key 10. Untuk key 0 merupakan tahap start state, di mana akan dilakukan pengisian form pemohon dalam pengisian pengajuan berkas verifikasi. State key 1 merupakan surat permohonan dan daftar isi. State key 2 adalah pengisian formulir keikutsertaan, surat penunjukan admin, dan surat kuasa. State key 3 adalah state yang atau proses yang akan dilalui untuk mengisi formulir penyedia. State key 4 adalah pengisian KTP atau KITAS, password direktur, KTP penerima kuasa. State key 4 adalah pengisian KTP atau KITAS atau dapat berupa password direktur atau KTP penerima kuasa. State key 5 adalah pengisian NPWP perusahaan. State key 6 pengisian SIUP. State key 7 pengisian TDP atau NIB. State key 8 adalah pengisian akta pendirian dan akta perubahan. State key 9 adalah pengisian surat keterangan domisili, dan state key 10 adalah proses penerimaan. Selanjutnya, tapel kedua adalah tapel yang berisi nilai ya atau tidak. Tapel ketiga berisi tentang fungsi transisi. Tapel keempat dengan simbol huruf S berisi nilai dari state key 0, dan tapel kelima yang disimbolkan dengan huruf F berisi nilai dari key 10. Nah, di sini adalah tabel relasi transisi yang digambarkan dalam 3 kelompok. Di sini ada tabel transisi yang digambarkan dalam 3 tapel, di mana masing-masing tapel berisi nilai dari state key 0 sampai key 10. Nah, saya akan jelaskan satu baris saja untuk tabel relasi transisinya, selebihnya ke bawah prosesnya sama. Untuk baris pertama, yaitu state key 0. Apabila proses dalam state key 0 telah memenuhi, maka proses akan berlanjut pada transisi ke relasi state key 1. Namun apabila proses pada state key 10 terhambat atau tidak memenuhi syarat, maka tidak akan berlanjut pada tapel selanjutnya pada state key 1, dan outputnya dapat dilihat pada simbol huruf T. Proses transisi tidak bergerak atau tidak berlanjut pada proses selanjutnya. Yang berikut, bagian B adalah perancangan aplikasi. Perancangan aplikasi ini dimulai dengan sebuah proses di mana penyedia mengunggah persyaratan verifikasi. Apabila telah terpenuhi, maka akan berlanjut pada proses berikut, yaitu validasi persyaratan. Namun, setelah validasi persyaratan akan ada sebuah proses pengambilan keputusan. Apabila persyaratan telah sesuai, maka proses akan berlanjut untuk menampilkan pesan verifikasi pada aplikasi. Namun, apabila belum sesuai, maka aplikasi akan melakukan pengecekan berkas verifikasi terlebih dahulu.
Setelah semua persyaratan sesuai, akan ditampilkan proses verifikasi dan prosesnya selesai. Berdasarkan perancangan aplikasi yang dibuat, aplikasi yang diimplementasikan sudah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan algoritma dan tiap dokumen inputan dapat diverifikasi untuk pemenuhan kondisi yang dipersyaratkan. Berdasarkan review jurnal yang sudah dibahas, maka akan ditarik kesimpulan. Di sini ada 3 kesimpulan yang dibahas, di mana berdasarkan penelitian yang dikerjakan, maka akan ditarik kesimpulan. Yang pertama, sistem yang dibangun telah berjalan sesuai dengan algoritma yang dirancang. Yang kedua, proses rekapan dokumen digital dapat dilakukan dengan baik, sehingga kelengkapan dokumen dapat terjamin. Dan yang ketiga, dengan adanya sistem rekapan dokumen, maka dapat meningkatkan efisiensi waktu pengerjaan verifikator. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa.